dipersembahkan oleh Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan talk show spesial mengenai G20 Bangkit Bersama. Dan tema spesifik kita di edisi kali ini adalah mengenai tindak lanjut pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari Forum G20. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia memang memiliki keberuntungan dan tentunya keunggulan tersendiri ketika bisa mendapatkan presidensi G20 itu sendiri, dan penyelenggaraan mengenai pertemuan Forum Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral yang kedua telah dilaksanakan di Amerika Serikat, baru tuntas dilakukan dan ada pembicaraan-pembicaraan penting yang dibahas di sana. Tetapi apakah dampaknya bagi Indonesia terutama berkaitan mengenai pasca pertemuan yang kedua antara Forum Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 ini. Saya sudah bersama dengan dua orang narasumber yang terhubung melalui video conference dan juga satu orang narasumber di studio. Saya perkenalkan dulu yang ada di studio. Di sebelah saya ada Mas Joshua Pardede yang merupakan ekonom Bank Permata. Mas Joshua, apa kabar? Selamat malam Mbak Begita, kabar baik. Ini kalau lihat senyumnya Mas Joshua sumringah gini kayaknya ada hal baik, berita-berita yang akan disampaikan oleh Pak Wempi dan juga Pak Dodi. Saya sapa yang berikutnya, ada staf ahli bidang ekonomi makro dan keuangan internasional Kementerian Keuangan Pak Wempi Saputra. Pak Wempi, selamat malam. Selamat malam Mbak Begita, selamat malam Mas Joshua, Pak Dodi. Selamat datang kembali ke tanah air Pak Wempi setelah perjalanan panjang pertemuan-pertemuan Forum Menteri Keuangan dan juga Bank Gubernur Sentral. Baik, selanjutnya ada Deputi Gubernur Bank Indonesia Pak Dodi Budiwaluyo. Pak Dodi, selamat pagi. Ini harus selamat pagi karena belum sampai tanah air. Selamat pagi. Sehat Selamat Pak pagi, Dodi ya? Kita pagi-pagi. Alhamdulillah sehat. Pak Wempi, Pak Joshua, selamat pagi juga. Selamat malam. Persisnya. Iya, selamat pagi waktu Boston tentunya ya Pak. Masih panjang kayaknya di perjalanannya Pak Dodi nih. Baik, saya ke Pak Wempi terlebih dahulu. Pak Wempi, ini 8 hari tadi Pak Wempi sempat sampaikan meeting demi meeting dilaksanakan di sana Pak Wempi. Kita di tanah air ini penasaran dan ingin tahu secara detail apa sih sebenarnya untuk pembahasan di forum pertemuan yang kedua ini Pak. Terima kasih Mbak Begita. Jadi rangkaian pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 yang kedua di Washington DC sebenarnya bagian dari rangkaian pertemuan musim semi IMF dan Bank Dunia. Itu mulai dari tanggal 18 sampai 23 April. Nah, untuk yang pertemuan G20-nya sendiri itu di tanggal 20 April, di hari Rabu. Ini fokusnya adalah memantapkan kembali capaian-capaian yang sudah ada di bulan Februari yang lalu. Jadi kita akan sudah fokus ke dalam 4 agenda utama, global ekonomi dan risikonya, kemudian kita membahas isu kesehatan global, kemudian isu terkait dengan arsitektur keuangan internasional, dan isu terakhir adalah terkait dengan keuangan berkelanjutan atau sustainable finance. Jadi 4 fokus itu di tanggal 20 April kita lakukan meeting selama 5 jam di Washington DC. Tapi ada progres baikkah Pak dari pertemuan di tanggal 20 itu Pak yang kemudian dibahas lebih lanjut supaya nanti di bulan Juni ada target jelas apa yang kemudian sudah dilakukan? Ini pertanyaan penting saya kira. Pertama memang di dalam pembahasan di bulan April ini dalam situasi yang sangat menantang. Kita tahu G20 saat ini menghadapi 2 krisis. Krisis pandemi yang belum selesai dan juga krisis geopolitik, perang di Ukraina. Jadi kita betul-betul sangat aware terkait dengan kondisi ini, dan dari pembahasan yang ada terkait dengan global ekonomi dan risk. Jadi ini fokusnya bagaimana pemetaan terkait dengan exit strategi dari negara-negara G20 khususnya dan negara-negara lain yang barangkali sekarang ini lebih menantang akibat dari perang di Ukraina. Nah, di sana kita memetakan berbagai risiko terkait dengan perang tersebut, kemudian bagaimana penanganan pandemi yang masih belum selesai, termasuk di sini nanti mungkin Mbak Begita akan tanya saya juga, ada tensi geopolitik yang semakin menguat, sehingga
proses risiko global ini diidentifikasi di sesi 1. Di sesi 2 terkait dengan kesehatan global, ada 2 kemajuan. Pertama, di bulan Februari yang lalu, kita melakukan analisis terhadap gap pendanaan pencegahan pandemi di masa depan yang dilakukan secara terkoordinasi oleh WHO dan Bank Dunia. Nah, di bulan April ini gap itu sudah diidentifikasi dan kemudian dilanjutkan. Kira-kira nanti modalitas pendanaannya bentuknya seperti apa. Di sini nanti akan kembali WHO dan Bank Dunia berkolaborasi, didukung oleh negara-negara G20, mencari suatu bentuk pendanaan yang paling visible untuk namanya pandemic PPR, Pandemic Prevention, Preparedness, dan Response. Nah, disinilah 2 kemajuan di dalam isu kesehatan global. Di bidang arsitektur keuangan internasional, barangkali nanti separuhnya ada di Pak Dodi. Intinya adalah salah satu sekarang ini yang membuat negara-negara di global cukup waspada adalah debt vulnerabilities. Jadi kesinambungan utang atau mungkin kerentanan utang dari negara-negara miskin. Kita tahu di akhir tahun 2021 yang lalu, kira-kira ada sekitar 41 negara dari 73 negara low income country yang diberikan program restrukturisasi pembayaran utang dan juga bunga. Nah, di sana ternyata akibat dari perang sekarang ini dan juga barangkali terkait dengan situasi global yang tidak kondusif, maka kerentanan utang dari negara-negara miskin semakin meningkat. Sehingga perlu dilakukan pemetaan ulang bagaimana cara membantu. Kita tahu ada kasus di Sri Lanka contohnya, dan barangkali nanti akan ada kasus-kasus di negara-negara yang lain. Nah, di sini IMF, Bank Dunia, seluruh negara G20, terutama yang negara-negara advance dan negara berkembang yang besar seperti Cina, menjadi salah satu leadership di dalam program ini yang kita sebut dengan Common Framework for Debt Treatment. Jadi program pengelolaan atau mungkin restrukturisasi utang bagi negara-negara yang miskin atau berpendapatan rendah. Yang terakhir, terkait dengan sustainable finance atau keuangan berkelanjutan, ada 2 kemajuan. Satu, members dari G20 bersepakat bahwa suatu framework atau kerangka kerjasama untuk pendanaan transisi menuju ekonomi hijau semakin solid dan kelihatannya akan berujung kepada framework yang disepakati oleh para members di G20, kemudian nanti Indonesia bersedia untuk menjadi suatu piloting dalam suatu program yang namanya Country Platform. Nah, dalam konteks ini, kita nanti di tanggal 27-28 April ini, Mbak Brigita, ada suatu round table dengan private sectors, bagaimana caranya pada saat nanti framework atau kerangka kerjasama tadi sudah disetujui oleh G20 members, itu oleh private sector juga bisa melihat dan menguntungkan. Karena at the end of the day, yang punya uang itu private-nya. Negara akan memberikan policy insentifnya. Nah, yang kedua, di sana kita juga ingin mendorong bagaimana aksesibilitas dan affordabilitas dari kerangka kerjasama tadi, kalau dikaitkan khususnya bagi negara-negara berkembang yang ingin melakukan transisi menuju ekonomi hijau. Demikian. Nah, ini menarik kan, dan juga harus dijawab sama Pak Dodi, karena kita juga ingin agar private sector pada akhirnya bisa terus berkontribusi apalagi dengan ekonomi hijau. Nah, seperti apa kemudian konsolidasi yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia tentunya dengan Kementerian Keuangan, Pak, ini setelah pertemuan yang terjadi tanggal 20 April tersebut, Pak? Oke, Mbak Brita, saya rasa poinnya adalah memang pada saat kita membahas apapun topik isu yang diangkat di dalam jalur keuangan ini adalah konteks sinergi dan koordinasi. Pengelolaan isu menjadi penting dari sisi kita memahami bagaimana konteks yang ada berkembang di global dan juga bagaimana dampak kepada masing-masing negara. Sehingga pada saat kita mengelola isu yang akan dibahas, kita tentu melihat dari sisi Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, bahkan juga kita melakukan sinergi dengan jalur Sherpa, jalur yang ada di bawah kementerian lembaga terkait. Misalnya saja kita bicara masalah kesehatan, kita bicara masalah sustainable finance, kita menyangkut juga apapun isu yang dilakukan oleh rekan-rekan dari jalur Sherpa. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua menjadi penting sekarang ini adalah bagaimana kita melihat resiko yang meningkat dari sisi dampaknya kepada pemulihan ekonomi yang mungkin menjadi lebih panjang. Isu ini menjadi penting pada saat kita membahas di bulan Februari yang lalu, di mana belum ada isu masalah
perang, di sini kita masih meyakini bahwa resiko yang kita hadapi adalah resiko dari pandemi. Dengan ukuran-ukuran yang kita lakukan, kita meyakini bahwa tentunya normalisasi kebijakan bisa dilakukan secara bertahap, dan tentunya pemulihan ekonomi juga akan bisa dilakukan secara cepat. Dan kondisi ini tentunya sekarang menjadi tantangan yang tidak mudah, yang dihadapi tidak saja oleh global, oleh negara maju, bahkan juga oleh negara emerging dan negara-negara berkembang lainnya. Ini menjadi salah satu tema yang kuat diangkat sebelum kita beranjak kepada tema-tema jangka menengah panjang. Misalnya isu masalah produktivitas, isu masalah scarring, isu masalah sustainable finance, dan digitalisasi. Ini yang kita harus lihat di jangka yang pendek ini, bagaimana ini untuk bersama-sama kita melihat dalam konteks dampak geopolitik ini kepada konteks normalisasi karena inflasi yang meningkat, dan ujungnya kepada pemulihannya seberapa ini akan mengalami kendala. Mungkin itu Bu Brigita, sebelum kita nanti bahas lagi lebih dalam Ya, untuk ada topik. peningkatan resiko yang tadi kalau disampaikan oleh Pak Dodi dimungkinkan lebih panjang dan mitigasinya ini mesti jelas supaya strateginya pas. Nah, kira-kira apa saja strateginya dan catatan dari Mas Joshua seperti apa, sesaat lagi tetaplah bersama kami. Ada risiko meningkat yang normalisasinya dimungkinkan bisa semakin panjang. Lalu apa saja strategi yang sudah disiapkan oleh Bank Indonesia pasca pertemuan tersebut? Kita coba korek sama Pak Dodi. Silakan Pak Dodi. Oke, terima kasih. Mungkin sebelum kepada Bank Indonesia, saya angkat dulu kepada sisi global dulu ya, Brigita ya. Artinya memang konteks sekarang adalah normalisasi kebijakan itu hampir serentak dilakukan oleh banyak negara. Tentunya isunya adalah pilihan instrumen apa yang akan diambil. Karena bisa saja ada satu negara mengedepankan suku bunga, ada negara lain yang mengedepankan mungkin likuiditas dulu, ketimbang harus suku bunga. Ada beberapa poin yang mungkin saya angkat di sini. Yang pertama adalah kebijakan moneter yang dilakukan oleh banyak negara, bank sentral, ini sifatnya cenderung menjadi preemptif, cenderung ahead the curve. Artinya mengantisipasi daripada risiko-risiko kemudian yang akan terjadi. Yang kedua adalah memang dari sisi konteks masing-masing negara itu berbeda. Artinya dengan enemy yang sama dihadapi, musuh yang bersama dihadapi adalah musuh masalah inflasi, tentunya akan perlu ada kalibrasi. Istilahnya adalah semacam eksplorasi daripada apa source daripada inflasi itu sendiri. Kalau source-nya itu lebih banyak, misalnya berasal dari sisi supply, dari sisi cost inflation, ketimbang dari sisi demand inflation, mungkin pilihan kebijakan suku bunga tidak harus diletakkan di depan. Karena source-nya itu sendiri bukan harus diadres dengan suku bunga. Nanti bisa overkill kepada ekonomi kalau suku bunga dikedepankan lebih awal. Tentu ini dinamika yang menjadi penting untuk terus diangkat oleh masing-masing bank sentral dalam melihat permasalahannya di dalam konteks perekonomiannya. Yang ketiga adalah selalu melihat kepada ke depan, forward looking, ekspektasi inflasi ini seperti apa. Oleh karena itu sebagai bank sentral, central bankers dimanapun, mereka akan melihat bagaimana market konsensus, forecast market terhadap inflasi ke depan, terhadap ekspektasi. Ini menjadi penting. Ini kita harus jangkar itu ekspektasi itu ke dalam target yang dimiliki oleh masing-masing bank sentral. Oleh karena itu menjadi penting pada akhirnya adalah komunikasi. Komunikasi pada akhirnya bisa mempengaruhi ekspektasi daripada pelaku pasar untuk kembali mereka meng-anchor inflasi ke depan itu sesuai dengan target dari masing-masing bank sentral. Nah, masuk ke Indonesia, tentunya ini statement yang sering diangkat oleh Pak Gubernur, oleh Bank Indonesia, bagaimana kita melihat inflasi ini, ya ada risiko inflasi ini akan bergerak ke atas, sesuai dengan dinamika global inflation yang ada, tetapi tentunya ada langkah-langkah yang akan ditempuh oleh otoritas, baik dari sisi bagaimana kita mengatasi masalah supply, karena kita tahu bahwa inflasi di Indonesia cenderung lebih dari sisi supply, cenderung dari sisi cost, ketimbang memang demand yang meningkat. Demand meningkat, tetapi tentunya
dari sisi demand inflation-nya tidak Oke. setajam kenaikannya daripada sisi supply. Oleh karena itu Bank Indonesia tentunya sebagaimana statement-nya akan menggunakan suku bunga pada saat memang ada indikasi tekanan inflasi itu terjadi, khususnya kepada core inflation. Jadi saya ulangi lagi, kepada core inflation. Tanpa ada kenaikan tersebut, Bank Indonesia siap berkoordinasi dengan pemerintah melalui cara lain, koordinasi dari sisi penanganan inflasi melalui TPIP, TPID. Ini yang konteks sisi supply-nya terus dilakukan. Jadi itu yang terus kita lakukan. Kita menggunakan data dependent, closely monitor perkembangan daripada global inflation, dampaknya kepada Indonesia. Oke, ya Mas Joshua, ini pergerakan akhirnya terus harus dipantau karena kita tadi di awal juga waktu jeda saya sampaikan kita udah mau nafas ya, tapi ternyata ada gejolak-gejolak yang menjadi catatan khusus kemarin dalam pembahasan juga. Dengan strategi yang sudah dibicarakan termasuk juga catatan-catatan yang sebentar lagi tadi dari Kementerian Keuangan menyampaikan akan bicara juga dengan bisnis karena kuncinya tadi kan komunikasi. Nah Mas Joshua melihat kondisi ini. Ya, saya pikir benar sekali ya dan tepat sekali bahwa dalam hal normalisasi kebijakan baik moneter ataupun fiskal itu memang perlu dikomunikasikan tadi ya, lalu juga dikalibrasi dan juga direncanakan dengan sangat baik. Karena tentunya tadi dari sisi pemulihan ekonomi sendiri kan saat ini kondisinya masih tidak merata ya dari sisi negara maju, makanya kita melihat bahwa kecenderungannya inflasi di negara maju ini meningkat lebih signifikan dibandingkan dengan negara berkembang. Sehingga sangat tepat sekali apabila kebijakan, langkah-langkah kebijakan ini sangat disesuaikan ya dengan kondisi inflasi di masing-masing negara. Dan tadi kalau kita melihat pernyataan dari Pak Dodi sendiri bahwa inflasi di dalam negeri saat ini masih sangat didorong oleh sisi supply. Ya, seperti yang kita ketahui dampak dari misalkan kemarin kenaikan dari tarif PPN 1%, lalu juga ada dampak kenaikan harga Pertamax ya, dan juga kita juga melihat ini mendekati Lebaran ya, Idul Fitri, harga-harga pangan secara musiman juga cenderung meningkat. Jadi semuanya memang relatif ini masih dari sisi supply ya, sehingga belum ada indikasi ataupun belum ada peningkatan yang cukup signifikan dari sisi permintaannya. Oleh sebab itu makanya Bank Indonesia dalam hal ini terus melakukan assessment ya lebih mendalam terkait dengan bagaimana perkembangan inflasi domestik khususnya inflasi permintaan dengan diawali dengan normalisasi likuiditas ya, makanya Bank Indonesia sudah menaikkan giro wajib minimum per bulan Maret lalu dan juga akan nanti dilakukan di bulan Juni dan nanti bulan September. Jadi artinya tentu ini dengan bertahap ya, dan tadi dikomunikasikan dan juga direncanakan dan dikalibrasi sehingga harapannya ini pun juga nanti bisa didapatkan konsensus ya sebagai presidensi G20 nanti juga bagaimana juga Indonesia dalam hal ini juga bisa mengutarakan di forum tersebut ya bahwa kebijakan bank sentral negara-negara maju ini juga pun harus dikalibrasi, direncanakan dan juga dikomunikasikan sehingga jangan sampai nanti pengetatan kebijakan moneter di global, khususnya di negara maju itu malah tadi membatasi pemulihan ekonomi negara-negara berkembang ataupun negara-negara di bawah miskin tadi gitu. Jadi tentunya ini sangat penting sekali tadi melakukan koordinasi antar kebijakan otoritas baik fiskal ataupun moneter. Tapi kalau kita lihat apa yang sudah dilakukan oleh Bank Sentral dan juga Kementerian Keuangan, ini kan gercep ya istilahnya seperti itu, gerak cepat dari hasil yang kemarin baru dibahas, besok juga akan langsung dikomunikasikan supaya ada langkah-langkah taktis sehingga penyelamatan ekonomi bisa kita lakukan di samping dengan mengantisipasi kondisi global yang tadi geopolitik jadi titik berat dalam pembahasan di bulan April. Nah ini kita terdampak berat nggak sih memang? Ya, sejauh ini kalau kita lihat dari sisi perang Rusia-Ukraina, ini ada beberapa dampaknya ya, baik positif ataupun negatifnya. Yang pertama kita lihat dari sisi dampak positifnya, Indonesia cukup diuntungkan dalam hal ini karena Indonesia sebagian besar porsi ekspornya itu adalah komoditas dan kondisi dari dampak dari perang Rusia-Ukraina itu mendorong kenaikan harga komoditas sehingga ini akan cenderung mendorong ya, memberikan dampak positif khususnya untuk kinerja perdagangan dan juga neraca transaksi berjalan. Sehingga ini
di satu sisi tadi memberikan dampak positif ya, artinya keseimbangan eksternal kita ini dalam kondisi yang sangat sehat. Sehingga ini saya pikir menjadi salah satu kunci mengapa rupiah, nilai tukar rupiah sejauh ini kita lihat stabilitasnya sangat stabil ya, dan juga kalau kita bandingkan dengan mata uang negara berkembang lainnya ataupun mata uang Asia, tingkat depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat salah satu yang juga cukup rendah. Jadi saya pikir ini, dan ditambah lagi juga dengan misalkan pengelolaan fiskal ya, pengelolaan fiskal yang sangat prudent, pengelolaan utang yang sangat prudent, ini pun juga menjadi faktor kunci ya untuk kita cukup resilient. Nah, tapi di sisi lain ya tadi sudah disampaikan oleh Pak Dodi bahwa dampak dari perang Rusia Ukraina ini tentunya tadi ada dampak inflasi yang harus ditangani dengan tepat gitu ya, dan tentunya tadi kita sudah merasakan ya harga komoditas pangan global sudah naik ya, yang berdampak juga kepada harga di dalam negeri, dan juga tadi dari sisi energi ya, minyak mentah sudah naik ya. Jadi tentu itu pun juga menjadi salah satu transmisinya ke dalam negeri, tentunya harga BBM sudah naik ya, dan juga pemerintah juga sudah mewacanakan ya apabila nanti di harga minyak mentah ini terus naik ataupun masih dalam level yang tinggi, dimungkinkan untuk menaikkan juga misalkan BBM yang bersubsidi gitu ataupun pertalite, sehingga ini pun juga akan bisa mendorong kenaikan inflasi. Tapi tadi sejauh komunikasi pemerintah dan Bank Indonesia yang dilakukan cukup baik, yang sangat baik, kita harapkan ini tadi koordinasi dari tingkat di tim pengendalian inflasi nasional dan daerah pun juga sangat baik. Tentunya kita harapkan ekspektasi inflasi itu bisa terjangkar ya, dan itu terjangkar dengan suku bunga kebijakan Bank Indonesia yang sudah ditetapkan saat ini. Oke, kita akan lanjutkan. Kita akan tanya sama Pak Dodi komunikasi apa yang kemudian akan dijalin dalam rangka membahas strategi-strategi khusus untuk menangani permasalahan fiskal dan juga utang supaya tetap prudence, termasuk juga mengatasi geopolitik yang sampai saat ini masih terjadi dan terus berupaya untuk segera kita antisipasi dengan baik. Sesaat lagi tetap bersama kami. Ada inflasi yang harus diantisipasi karena beberapa catatan termasuk isu geopolitik yang tadi juga ditekankan dalam pembahasan di bulan April ini. Dari Kementerian Keuangan, Pak Wempi, ini tentu kita ingin dengar bagaimana strateginya, karena tadi Mas Yosua di awal juga sampaikan ini inflasi pasti dimungkinkan akan tinggi karena juga menjelang Idul Fitri. Nah, silahkan Pak. Terima kasih Mbak Brigita. Jadi di dalam konteks geopolitik, saya kira ini tadi Pak Dodi sudah sampaikan ada ancaman inflasi. Kalau meminjam istilah dari MD IMF, Managing Director IMF, beliau menyebutnya inflasi sekarang ini tekanannya itu clear and present danger. Jadi hampir semua negara bergerak secara serentak melakukan modifikasi kebijakan. Saya kira ini yang sangat penting karena faktor kenaikan harga komoditas, apakah itu energi, apakah itu pangan, buat negara-negara yang masih punya, boleh dikatakan bantalan, cushionnya masih cukup bagus, fiskalnya cukup kuat, monetary policy-nya masih cukup longgar, itu bisa melakukan manuver-manuver. Tetapi bagi negara yang mungkin sudah sempit, fiscal space-nya sudah sangat sempit, dan mereka masih terlilit utang, maka ini akan menjadi masalah yang sangat berat bagi negara-negara tersebut. Nah, disinilah konteks geopolitik ini kemudian diamplifikasi dengan perang di Ukraina, mencegah atau mungkin mengurangi berbagai kemudahan-kemudahan yang barangkali selama ini kalau kita supply chain dari berbagai negara ekspor impor berjalan lancar, karena akibat perang ini ternyata terhambat dan meningkatkan harga, baik itu harga dari sisi pengangkutannya ataupun nanti pada saat melakukan proses asuransi dari proses pengangkutan itu sendiri. Dan ini membuat semakin tajam. Jadi di dalam konteks geopolitik faktor ini sangat penting dan banyak sekali dibahas. Kira-kira bagaimana cara membantu bagi negara-negara miskin terutama ataupun negara-negara berkembang yang sangat rendah. Yang kedua, kalau kita lihat sekarang sudah melakukan beberapa negara melakukan semacam mempertanyakan dampak dari globalisasi.
Karena saat ini kalau kita lihat, barangkali Mas Joshua mungkin bisa nanti menambahkan, globalisasi telah memberikan manfaat yang cukup signifikan bagi peningkatan kemakmuran berbagai negara. Nah, pada saat suatu negara bisa berproduksi dan mengekspor, kemudian memanfaatkan pasar global, maka pertumbuhan ekonominya bisa menjadi lebih tinggi. Sekarang dengan dampak geopolitik dari perang ini, dilakukan kembali pemikiran bagaimana caranya kita mempertahankan konteks globalisasi yang seharusnya bisa memberikan manfaat kepada dunia global, jangan sampai nanti menjadikan negara-negara bersifat proteksionisme. Di sini juga dibahas dan kelihatannya akan didorong. Kira-kira nanti kalau kita lihat beberapa negara maju sudah memberikan sanksi perdagangan buat Rusia. Dan ini tentunya karena Rusia eksportir besar, termasuk Ukraina juga, baik itu energi ataupun grain atau wheat atau yang lain-lain termasuk pupuk, maka ini tentunya akan memberikan dampak negatif bagi keseluruhan supply chain dari global itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita ringkas, Mbak Brigita, dampak dari sekarang ini lebih kepada tekanan inflasi yang semakin tinggi, kemudian itu akibat dari kenaikan harga komoditas energi, harga pangan, dan lain-lain. Tentunya juga tekanan inflasi ini akan mengakibatkan kesulitan bagi negara-negara untuk melakukan manuver di dalam kebijakan fiskal ataupun kebijakan moneter. Yang kedua dari sisi rethinking, pemikiran kembali terkait dengan manfaat atau mungkin sejauh mana upaya mempertahankan globalisasi tersebut untuk sama-sama kita manfaatkan menjadi suatu pemicu peningkatan kemakmuran bagi semua negara. Pak, tapi kalau Indonesia nih dari catatan supaya pemirsa ini juga clear, kita masuk yang mana nih Pak, yang masih bisa bergerak dengan leluasa ataukah justru kita harus dalam tanda petik hati-hati, sudah lampu kuning dengan kondisi sekarang Pak? Dalam kondisi saat ini, pemerintah sudah melakukan berbagai penghitungan-penghitungan dari dampak konteks geopolitik, baik itu dari sejauh mana tadi kenaikan harga energi misalnya. Kita mendapatkan keuntungan, kemudian kita juga hitung bukan hanya keuntungan dari harga komoditas dalam bentuk misalnya kenaikan PNBP ataupun pajak, tapi subsidi yang diberikan juga harus kita hitung sejauh mana. Offsettingnya seperti apa. Termasuk juga harga pangan. Nah, di sini pemerintah dengan kebijakan yang ada, baik dari sisi sektor moneter atau sektor real, kalau kami pandang dari kondisi saat ini masih aman dan terus melakukan peningkatan kewaspadaan. Karena apa? Karena kita terus mengantisipasi. Pertama, perang ini kita tidak tahu berakhirnya kapan, sehingga dampak dari perang selanjutnya harus kita perhitungkan. Kalau nanti misalnya sampai beberapa bulan ke depan perang masih berlangsung, tentunya akan semakin berat kondisinya. Yang kedua, tadi Pak Dodi sudah menyinggung, dampak dari pandemi yang namanya scarring effect, luka terhadap produktivitas, lemahnya investasi, yang kemarin sudah cukup memulai meningkat atau pulih, sekarang itu menjadi lebih panjang lagi ceritanya. Jadi pemulihan prosesnya menjadi lebih panjang. Ini kita harus lakukan kembali reformasi struktural. Kita tingkatkan kembali belanja-belanja untuk yang social safety net. Kemudian belanja-belanja terkait dengan SDM dan infrastruktur. Jadi dengan budget constraint yang saat ini dihadapi oleh pemerintah, tentunya kita harus mewaspadai dampak dari geopolitik ini ke depan. Tapi dalam kondisi saat ini, kami kira masih situasinya masih manageable. Ini menenangkan sekali. Tapi kalau dari Mas Joshua sebelum nanti kita ke Pak Dodi untuk langkah-langkah strategis lainnya, apalagi sih yang harus dilakukan terutama dari Bank Sentral karena orang kan lagi butuh modal banget untuk bisa bergerak, butuh kemudahan berbagai macam hal supaya tadi scaring effect-nya juga nggak semakin panjang. Ya, saya pikir sejauh ini beberapa kebijakan dari sisi fiskal ataupun moneter pun juga masih relatif, masih akomodatif. Ya, kita melihat misalkan kalau kita lihat dari stance kebijakan moneter memang arahnya lebih ke pro-stability. Tapi kalau kita lihat kebijakan lainnya seperti makroprudensial, pendalaman pasar keuangan, lalu juga untuk dari sisi sistem pembayaran dan juga kebijakan bank sentral lainnya itu masih akomodatif. Artinya dengan kebijakan tersebut, artinya kebijakan yang akomodatif tersebut diharapkan ini juga tetap akan bisa mendorong pembiayaan kepada sektor real. Dan ini juga terindikasi betul bahwa permintaan kredit ataupun kredit perbankan trennya terus meningkat ya sejalan tadi dengan
pemulihan ekonomi dan juga masih dari sisi transmisi suku bunga Bank Indonesia ini masih tercermin dengan penurunan suku bunga kredit dan juga suku bunga dana pihak ketiga. Sehingga dengan demikian tadi makin mendorong terjaganya permintaan kredit, sehingga kita perkirakan pun juga tahun ini dari sisi pertumbuhan kredit itu akan meningkat ya dibandingkan dengan tahun lalu, sehingga harapannya dengan kondisi perekonomian yang stabil, lalu fiskalnya juga resilient dan kuat, tentunya ini akan bisa menopang pemulihan ekonomi kita supaya bisa berlanjut di tahun ini. Ada hal-hal baik, tapi Bank Indonesia tentu punya peran yang besar karena perbankan ini kan ngikutin kebijakannya Bank Sentral ya, dan orang-orang juga menanti apa sih sebenarnya yang sebentar lagi akan dilakukan oleh Bank Indonesia. Pak Dodi, ini orang-orang juga udah mulai deg-degan nih karena harapannya mereka bisa tadi seperti yang disampaikan Mas Joshua bisa mulai menggeliat produksinya lebih baik dan suku bunganya nggak naik-naik dulu lah ya, biar bisa utang supaya produksi berjalan. Silakan Pak Dodi. Ya, terima kasih. Intinya memang Bank Indonesia tetap akan mengedepankan dua hal, bahwa stabilitas itu akan terus dijaga dengan tetap mendukung momentum pertumbuhan ekonomi. Itu menjadi penting, artinya memang pada saat kita harus melakukan kebijakan yang sifatnya normalisasi untuk tentunya addressing masalah inflasi, tetap kita mencari peluang-peluang apa untuk pertumbuhan ini bisa terus bergerak. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Yosua bahwa untuk kebijakan-kebijakan misalnya makroprudensial, kita akan terus mendukung bagaimana tentunya perbankan terus bisa lending dengan baik ke sektor real, bahkan dari sisi payment system kita, bagaimana terus mengefisienkan perekonomian dengan tentunya bagaimana kita inovasi, digitalisasi untuk sistem pembayaran kita, termasuk dalam hal pendalaman pasar keuangan. Ini menjadi penting sebagai bagian tentunya stabilitas yang akan kita ciptakan tanpa tentunya harus kita menggunakan kebijakan konvensional seperti halnya suku bunga. Oleh karena itu memang Mbak Brigita, artinya memang dalam hal ini tetap mau tidak mau inflasi itu merupakan musuh semua negara, musuh kita bersama. Kita akan menggunakan semua upaya kita dari sisi bagaimana mengendalikan inflasi. Jangan bayangkan sekali lagi bahwa Bank Indonesia akan secara keras menggunakan suku bunga, kita akan gunakan kalau memang itu diperlukan. Kalau tidak, tentunya kita akan mencari instrumen lainnya dari sisi menjaga stabilitas inflasi tersebut. Yang kedua adalah kebijakan makroprudensial sudah kita terapkan. Bahkan dalam waktu dekat kita juga akan menggunakan lagi kebijakan makroprudensial lainnya, yang intinya adalah mendorong intermediasi ke sektor real. Bank kredit itu harus terus tumbuh. Sekarang ini alhamdulillah sudah tumbuh ke 6,68% di bulan lalu untuk growth kredit. Saya rasa room untuk pertumbuhan kredit yang fit bagi ekonomi ini di tahun 2022 di 6-8%, saya rasa masih terbuka. Dan yang lainnya adalah Bank Indonesia terus melihat termasuk tidak saja sektor prioritas, tetapi juga sektor-sektor UMKM yang akan kita dorong dengan tentunya kebijakan makroprudensial kita. Mungkin itu tentunya silakan kita Bank Indonesia akan terus berkomunikasi dengan publik, dengan market, dengan pelaku ekonomi, dengan investor tentang apa saja yang Bank Indonesia akan lakukan. Transparansi akan kita tentunya kita berikan. Bagi pasar tentunya akan menjadi penting melihat bagaimana rencana dari Bank Indonesia. Tentunya ini penting sebagai prinsip dari exit strategy, well calibrated, well planned, dan well communicated. Ini malam hari ini jelang Idul Fitri setelah bagi-bagi THR kayaknya pengusaha bisa nafas sedikit karena kebijakan suku bunga bukan jadi pilihan pertama, kira-kira gitu ya Mas Joshua. Optimis. Harus tetap optimis teman-teman pengusaha. Sesaat lagi kita akan lanjutkan, tetap bersama kami untuk bisa mengelaborasi lebih lanjut karena konon kabarnya ini kemarin pembahasan ada insiden. Nah, nanti kita coba kulik-kulik lagi, sesaat lagi kita bersama kami.
Panasnya pembahasan dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral beberapa hari silam memang bukan hanya tentang isu yang tengah dibahas, tetapi konon kabarnya ada insiden yang terjadi di sana. Coba kita tanya sama Pak Wempi. Benar ya Pak Wempi ya yang terjadi insiden tersebut? Ini Pak Wempi mesti cerita sama kita nih. Iya, kalau yang dimaksud adalah kejadian walkout Nah, dari itu dia beberapa, Pak. benar ya itu ya. Betul sekali Pak. Jadi saya ceritakan dalam konteksnya seperti ini nih, Mbak Begita, Mas Joshua. Sebenarnya yang namanya walkout itu adalah suatu ekspresi politik dari para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Karena beliau-beliau memang political appointment. Dan ini pertama memang pada saat kejadian itu berlangsung, kita sudah lakukan prediksi-prediksi. Behind the scene, sebelum FMCBG yang di bulan April ini, Ibu Menteri Keuangan dan di level deputi, Pak Gubernur, Pak Dodi, termasuk saya, itu melakukan 50 kali bilateral meeting. Jadi kita bisa bayangkan 50 kali bilateral meeting dengan semua anggota G20. Kita tanya satu-satu, sebenarnya bagaimana sih konteksnya di dalam geopolitik yang semakin memuncak ini, ada potensi fragmentasi. Negara-negara maju terutama meminta Indonesia awalnya boleh dikatakan apa ya, tidak bisa duduk bersama kalau Rusia ada di dalam ruangan yang sama, sehingga itu artinya mereka akan walk out ceritanya. Kemudian pada saat yang sama Rusia kan punya hak, Indonesia sebagai presidensi tidak ada mandat untuk tidak mengundang members, sehingga kita sampaikan posisi Indonesia sebagai negara, posisi Indonesia sebagai presidensi, mengundang dari members semuanya ada hadir di dalam rapat G20 dan kemudian kita lakukan dialog. Kita apresiasi dari para negara maju, para pemimpin yang tadi Pak Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, pada saat kita tanya, walaupun tidak bisa duduk bersama, namun komitmen terhadap pembahasan agenda-agenda global yang dibawa oleh presidensi Indonesia tetap berlangsung. Jadi kalau misalnya kita lihat kemarin dari US, dari UK, dari EU, dari Kanada itu walk out. Negara yang G7 yang lain tetap tinggal, Jerman, Italia, Jepang tetap ada di ruangan. Para deputinya juga ada di ruangan dan melanjutkan pembahasan. Jadi ekspresi politik itu saya kira kita memahami dan juga dalam konteks walkout itu sendiri kita sudah bisa prediksikan sejak awal. Nah, selanjutnya pembahasan tetap berlangsung tuh, Mbak Brigita, tidak terganggu sama sekali. Bahkan intervensi-intervensi dari negara-negara yang G7 terutama negara-negara berkembang dari Cina, dari India, Brazil, dan lainnya itu sangat-sangat produktif. Jadi walkout itu boleh dikatakan hanya di sesi 1 saja. Sementara di sesi 2, 3, 4 semuanya berlangsung secara lancar pembahasannya. Oh, jadi seperti standing position di awal menentukan bagaimana kemudian mereka bersikap ke depannya walaupun pada akhirnya pembahasan tetap dilakukan begitu ya Pak ya? Betul. Tapi kalau kita ingin tahu lebih jauh nih Pak ya, berkaitan mengenai tadi presidensi tetap dibahas termasuk juga isu-isu yang akan dibawa nanti di bulan Juni. Nah, target-target dari pemerintah Indonesia khususnya sebagai presidensi G20 itu sendiri Pak nanti di bulan Juni. Seperti apa Pak pasca pembicaraan di bulan April ini? Memang tepatnya nanti di bulan Juli, beri kita di tanggal 15-16 Juli itu akan ada pertemuan ketiga para Menteri Keuangan dan Bank Sentral. Saya kira ini pertanyaan fundamental. Karena masing-masing anggota G20 juga menanyakan hal yang sama. Apa yang bisa kita bawa pada saat nanti meeting di bulan Juni. Nanti pasca meeting ini kita akan lakukan kembali bilateral meeting dengan semua anggota mendiskusikan capaian di bulan April. Misalnya dalam isu geopolitik atau mungkin global economy. Kita akan lakukan survei. Pemetaan terkait dengan kondisi World Economic Outlook. Kita tahu nanti IMF sudah melakukan menyampaikan laporan WIO-nya, kemudian juga sudah ada prediksi ke bawah. Jadi memang sesuatu yang inginnya kita tumbuh malah sekarang jadi turun, yaitu pertumbuhan ekonomi. Sesuatu yang kita inginnya turun, inflasi malah meningkat. Nah, hal ini akan kita pantau secara sangat berhati-hati dan juga sangat close kalau bahasa Pak Doi tadi closely monitor. Yang kedua terkait dengan kesehatan, kita menghargai sekali leadership dari negara-negara maju dan juga negara berkembang. Kita di dalam barisan negara berkembang ada Cina, ada India, ada Brazil,
itu sangat-sangat suportif untuk bagaimana merealisasikan proses atau mungkin modalitas pendanaan pencegahan pandemi di masa depan. Kita harapkan di bulan Juli sudah tercapai suatu konsensus, sehingga nanti proses ini bisa berlangsung lebih lancar untuk melakukan negara-negara yang berminat itu bisa melakukan chip in. Nah, terkait dengan financing gaps ini. Ini jumlahnya sedang dihitung secara clear, memang belum bisa didiskus sekarang, tetapi konteks dari pandemic PPR financing ini digunakan nanti untuk mengintegrasikan financing yang sekarang sudah ada di dalam global terhadap kesehatan global. Jadi mudah-mudahan ini salah satu yang bisa kita capai di bulan Juli. Yang ketiga terkait dengan arsitektur keuangan internasional. Kita tahu tadi sudah membahas sedikit ada suatu program yang namanya DSSI yang sudah berakhir di akhir tahun 2021. Debt Service Suspension Initiative. Suatu inisiatif penundaan atau restrukturisasi utang, terutama bagi negara miskin. Nah, sekarang berlanjut untuk common framework-nya, kerangka untuk melakukan restrukturisasi utang lanjutan. Negara yang sudah apply, negara Chad, negara Zambia, negara Ethiopia, saat ini sedang melakukan assessment. Dan kemajuannya juga cukup baik. Kalau nanti ini bisa kita lanjutkan dan bisa berujung kepada utang bagi negara-negara miskin, terutama di Afrika tadi, berlangsung secara baik dan berhasil, maka program debt restructuring dari negara-negara uang itu bisa menjadi suatu capaian presidensi Indonesia yang bisa direplikasi untuk selanjutnya. Jadi ini suatu yang sangat urgent sekali untuk kita capai. Yang ketiga adalah terkait dengan sustainable finance. Kita tahu sebenarnya masih ada satu proses tadi bahwa untuk mengundang sektor privat masuk ke dalam pendanaan transisi menuju ekonomi hijau itu tidak mudah. Dananya mungkin ample di luar, banyak sekali. Tetapi standarisasi dari bagaimana investasi di sektor yang green economy, transisi menuju ekonomi hijau tadi, tentunya harus global standard. Kita belajar dan menyusun suatu kerangka kerjasamanya. Dan juga membuka kemungkinan Indonesia menjadi satu piloting. Kita harapkan nanti salah satu di bidang energi, kita akan coba menjadi satu piloting untuk early retirement dari coal fire power plant. Itu menjadi salah satu contoh untuk capaian kita. Demikian. Iya. Itu dari Kementerian Keuangan. Nah, dukungan apa kemudian dari Bank Indonesia jelang nanti di pertemuan yang ketiga? Silakan, Pak Dodi. Oke, makasih. Saya rasa 4 poin tadi yang diangkat oleh Pak Wempi clear sekali bahwa ini akan diteruskan nanti di pertemuan bulan Juli, bahkan nanti juga di bulan Oktober. Saya hanya menambahkan sebelum kepada konteks Bank Indonesia, menambahkan yang untuk yang exit strategy, scaring effect, ini tentunya pada bulan Juli akan menjadi semakin, dinamikanya akan mungkin semakin meningkat, Fed Fund Rate mungkin sudah akan terjadi kenaikannya di bulan-bulan depan sebelum bulan Juli. Mudah-mudahan saja isu geopolitik sudah mereda sehingga tentunya pembahasan dinamika masalah exit strategy ini menjadi lebih light, tidak se-ekstrim daripada bayangan kita. Ini menjadi penting sekali lagi, Mbak Brigita, bagaimana kita akan masuk kepada normalisasi kebijakan, exit strategy yang ujungnya adalah mencapai kepada recovery, pemulihan dari sisi pandemi krisis. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi Bank Indonesia kita melihat dari 4 topik ini kita masih masuk kepada adanya beberapa topik agenda yang akan diteruskan sejak bulan Februari, kebetulan di bulan April ini tidak dibahas, tetapi akan dilanjutkan di bulan Juli mendatang dan nanti di Oktober. Yaitu yang pertama adalah terkait dengan isu masalah cross-border payments. Cross-border payments ini menjadi penting di dalam diskusi nanti bagaimana akan adanya kita memastikan transaksi lintas batas payment system yang murah, aman, inklusif, dan transparan. Kalau kita bicara masalah payment system yang murah, aman, inklusif, transparan di dalam within satu negara, itu bisa relatif sudah terjadi di banyak negara. Tetapi pada bicara antar negara, ini yang menjadi salah satu isu. Oleh karena itu, ini menjadi bagian daripada legasinya Bank Indonesia sendiri untuk mendorong, menggolkan bagaimana kita punya framework dari sisi interlinking arrangement
dari sisi payment system. Kedua, tentunya kita bisa melanjutkan kembali pembahasan mengenai CBDC, digital currency yang diterbitkan oleh Bank Sentral. Ini tentunya bersamaan juga dengan maraknya uang elektronik, uang digital yang diterbitkan oleh private. Jadi cryptocurrency, stablecoin, CBDC akan menjadi satu topik yang akan diangkat, dilanjutkan pembahasannya, dan bahkan kita akan mencapai outcome di bulan Juli. Yang lainnya adalah menjadi penting isu masalah digitalisasi dan inclusion. Sekali lagi, mencoba mendudukan digitalisasi sebagai tools, sebagai bridging untuk mengangkat, mengescalate daripada sejumlah masyarakat di dalam grup level yang masih under. Itu bisa kelompok SMEs, kelompok miskin, youth maupun gender. Ini yang menjadi target bersama untuk ditingkatkan konteks inclusion ini melalui digital. Yang ketiga, kalau boleh singkat saja, adalah masalah financial sector regulation. Ini yang akan terus ditingkatkan bagaimana menjaga kestabilan sektor keuangan khususnya yang berasal dari non-bank financial institution. Mungkin itu dulu. Makasih. Ada hal-hal baik, Mas Joshua, singkat saja karena kita cuma punya 30 detik. Ya, kita berharap semua tadi 6 agenda utama ya dalam ataupun dari jalur keuangan ini tadi bisa mendapatkan konsensus bersama dari anggota G20, dan juga tadi harapannya tadi yang terpenting adalah bagaimana dalam kondisi global tadi ya menghadapi risiko ke depannya kita tadi bisa memberikan pernyataan ataupun tadi konsensus ya, mendapatkan konsensus bahwa kebijakan itu perlu dikalibrasi, direncanakan dan juga dikomunikasikan ya, sehingga jangan sampai pemulihan ekonomi global ini jadi terhambat karena tadi normalisasi yang relatif cukup signifikan, sehingga kita harapkan tadi agenda-agenda lain tersebut pun juga di satu sisi tadi diharapkan bisa mendukung pemulihan ekonomi domestik juga, tapi di saat bersamaan juga bisa mendukung juga inklusivitas ataupun memberikan manfaat juga untuk berbagai negara di dunia ini. Baik, terima kasih Mas Joshua Pardede Ekonom, kemudian Pak Dodi Budiwaluyo, Deputi Gubernur Bank Indonesia. Sehat-sehat terus Pak untuk semua aktivitasnya di Boston Pak, dan lancar-lancar puasanya. Kemudian Pak Bempi Saputra, staf ahli bidang ekonomi makro dan keuangan internasional Kementerian Keuangan, mudah-mudahan saja kita benar-benar bisa recover together and recover stronger. Demikian tadi talk show spesial G20 berkaitan mengenai tindak lanjut pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 yang baru saja tuntas dilakukan kemarin di tanggal 20. Saya Brigita Manoro pamit, selamat malam, sampai jumpa.